Keseruan acara pembelajaran di Laboratorium Bahasa. Pokok bahasan, latihan menyimak pemahaman. Tema, keberagaman budaya di Indonesia. Subtema, macam-macam kebudayaan yang tersebar di Indonesia. Satuan Pendidikan SMP kelas 8. Waktu, 1 kali pertemuan 30 menit. Simaklah baik-baik pembacaan kalimat, dialog, dan paragraf berikut ini. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan memilih A, B, C, D, atau E yang Anda anggap benar. Kalimat pertama. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Pertanyaan pertama. Berapa banyak pulau besar dan pulau kecil yang tersebar di Indonesia? A. 17.540. B. 17.504. C. 17.500. D. 17.400. E. 17.405. Kalimat kedua. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis di mana setiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad. Pertanyaan kedua. Ada berapa kelompok etnis yang dimiliki oleh Indonesia? A. Lebih dari 300. B. Kurang dari 300. C. 300. D. Lebih dari 400. E. 400. Kalimat ketiga. Pada hakikatnya, keberagaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pertanyaan ketiga. Dari manakah datangnya keberagaman budaya Indonesia? A. Dari adanya penjajahan. B. Dari berbagai kebudayaan di seluruh dunia. C. Dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang. D. Dari warisan leluhur. E. Dari hasil pencarian. Kalimat keempat. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat Indonesia sendiri. Pertanyaan keempat.
Apa peran dan fungsi dari perkembangan kebudayaan seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman? A. Untuk meningkatkan semangat patriotisme. B. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme. C. Untuk meningkatkan semangat heroisme. D. Untuk meningkatkan semangat chauvinisme. E. Untuk meningkatkan semangat sukuisme. Kalimat kelima. Salah satu keberagaman budaya di Indonesia yaitu upacara adat. Upacara adat adalah upacara yang berhubungan dengan adat masyarakat. Kegiatan ini berkaitan dengan adat istiadat suku tertentu. Pertanyaan kelima. Upacara adat adalah upacara yang berhubungan dengan A. Negara. B. Agama. C. Pendidikan. D. Status sosial. E. Adat masyarakat. Kalimat keenam. Salah satu upacara adat di Aceh yakni Pesijuk. Dikenal sebagai tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sebagai perwujudan syukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Pertanyaan keenam. Apa nama salah satu upacara adat yang ada di Aceh? A. Pau Sijuk. B. Piu Sijuk. C. Peu Sijuk. D. Pou Sijuk. E. Pau Sijak. Kalimat ketujuh. Pakaian adat adalah salah satu ciri suku tertentu di Indonesia. Umumnya, pakaian adat dipakai saat berlangsungnya proses upacara adat. Misalnya, pernikahan yang memang menerapkan adat istiadat dari daerah tersebut. Pertanyaan ketujuh. Kapan umumnya pakaian adat dipakai? A. Saat ulang tahun. B. Saat sekolah. C. Saat berlibur. D. Saat pernikahan. E. Saat tidur. Kalimat ke-8. Tiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adatnya sendiri, seperti Provinsi Jambi yaitu baju kurung tanggung, Provinsi Banten yaitu pangsi, dan Provinsi Lampung yaitu tulang bawang. Pertanyaan ke-8. Baju kurung tanggung adalah pakaian adat yang berasal dari provinsi A. Lampung. B. Bali. C. Jambi. D. Banten. E. Bengkulu. Kalimat ke-9. Rumah adat di tiap-tiap provinsi Indonesia memiliki ciri khas dan namanya masing-masing. Contohnya seperti rumah adat Gadang dari Sumatera Barat dan rumah adat Nuwau Sesat dari Bengkulu. Pertanyaan ke-9. Apa nama rumah adat dari Sumatera Barat?
A. Joglo, B. Gadang, C. Kebaya, D. Nuo sesat, E. Panggung. Kalimat ke-10. Alat musik daerah merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Alat musik daerah berfungsi untuk mengiringi lagu daerah, tarian daerah, upacara adat, dan sarana ekspresi atau komunikasi. Pertanyaan ke-10 yang bukan merupakan fungsi alat musik daerah yaitu A. Untuk mengiringi lagu daerah, B. Untuk mengiringi tarian daerah, C. Untuk upacara adat, D. Untuk sarana ekspresi atau komunikasi, E. Untuk meramaikan pernikahan. Dialog pertama. Sebagai negara kepulauan dengan tanah subur yang dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman, menjadikan Indonesia kaya akan rempah-rempah. Dari situlah, Indonesia mampu menciptakan berbagai macam makanan khas. Benar, makanan khas Indonesia memiliki rasa rempah-rempah yang sangat melekat, seperti sate Padang dari Sumatera Barat, rawon dari Jawa Timur, dan soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Pertanyaan ke-11. Berasal dari manakah makanan bernama rawon? A. Sumatera Barat, B. Sumatera Utara, C. Jawa Barat, D. Jawa Timur, E. Kalimantan Selatan. Dialog kedua. Apa yang menjadi ciri khas dari masakan rawon? Secara umum, rawon berisi potongan daging dengan campuran kuah berwarna hitam. Kuah pada rawon terbuat dari rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kunyit, jahe, cabai, tambahan asam jawa dan biji keluak menjadi ciri khas dari rawon. Pertanyaan ke-12. Terbuat dari apakah kuah rawon? A. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kunyit, jahe, cabai, asam jawa, dan biji keluak. B. Bawang merah, kencur, daun jeruk, asam jawa, dan biji keluak. C. Bawang merah, bawang putih, daun salam, dan biji keluak. D. Bawang merah, ketumbar, kunyit, dan daun jeruk. E. Bawang putih, lengkuas, ketumbar, dan daun salam. Dialog ketiga. Selain soto Banjar, ada pula soto Betawi. Ciri khas soto Betawi adalah kuahnya yang terbuat dari campuran santan dan susu, sehingga membuat rasanya semakin gurih. Wah, terdengar sangat enak. Pertanyaan ke-13. Campuran apa yang membuat rasa kuah soto Betawi semakin gurih? A. Santan dan kunyit, B. Santan dan gula merah, C. Santan dan susu, D.
santan dan perasan air lemon. E. Santan dan air kelapa. Dialog keempat. Ada satu masakan lagi khas daerah Sumatera Barat yang kaya akan rempah-rempah, yakni rendang. Benar, banyak sekali rempah-rempah yang digunakan untuk memasak rendang, karena itu rasanya sangat kaya. Pertanyaan ke-14. Apa yang membuat rendang sangat kaya rasa? A. Karena banyak biji-bijian yang digunakan untuk memasaknya. B. Karena menggunakan banyak rempah-rempah untuk memasaknya. C. Karena menggunakan santan untuk memasaknya. D. Karena memerlukan kesabaran untuk memasaknya. E. Karena memerlukan kemahiran dalam memasaknya. Dialog kelima. Seorang pakar kuliner Indonesia menyebutkan ada 8 bumbu wajib, termasuk rempah tradisional dalam meracik bumbu rendang daging. Wah, pantas saja rasanya sangat khas. Pertanyaan ke-15. Ada berapa bumbu wajib dalam meracik bumbu rendang daging menurut pakar kuliner Indonesia? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. Paragraf pertama. Selain tari saman, tari sodati, dan tari ranu pelampuan, Aceh juga dikenal dengan tarian lain yang tidak kalah memukau, yaitu tari ratoh jaro. Tarian ini sangat mengutamakan kekompakan dan keselarasan gerakan tangan sesama penari. Selain itu, gerakan tangan juga harus cepat dan tegas, sehingga jika ada salah satu orang saja yang salah gerakan, maka akan terlihat tidak serasi. Pertanyaan ke-16. Berasal dari manakah tari ratoh jaro? A. Jakarta. B. Jawa Tengah. C. Bali. D. Papua. E. Aceh. Pertanyaan ke-17. Apa yang diutamakan dalam menarikan tari ratoh jaro? A. Kekompakan dan keselarasan gerakan. B. Keseimbangan dan keselarasan gerakan. C. Ekspresi dan keselarasan gerakan. D. Keindahan dan keselarasan gerakan. E. Kostum dan keselarasan gerakan. Paragraf kedua.
Gambyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang berasal dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu. Tari Gambyong biasa ditarikan oleh 3-5 orang. Tari Gambyong menggunakan beberapa properti seperti sampur, kain jumputan, kain jarik, stagen, kamisol, sanggul, dan aksesoris atau perhiasan. Pertanyaan ke-18. Tari Gambyong berasal dari daerah A. Padang, B. Palembang, C. Surakarta, D. Yogyakarta, E. Surabaya. Pertanyaan ke-19. Pada acara apa tari Gambyong biasa dibawakan? A. Pada pertunjukan dan menyambut tamu. B. Pada pertunjukan dan sebelum ibadah. C. Pada pertunjukan dan perlombaan. D. Pada pertunjukan dan menyambut datangnya bulan suci keagamaan. E. Pada pertunjukan dan upacara adat. Pertanyaan ke-20. Berapa orang yang diperlukan untuk menarikan tari Gambyong? A. 3-5 orang. B. 5-10 orang. C. 10-15 orang. D. 15-20 orang. E. 20-25 orang. Demikianlah satuan pembelajaran di Laboratorium Bahasa. Desain ini disusun oleh Ismi Dwi Ramadini, Elbalkis Safa Pratikno, dan Aulia Novi Nuranisa. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Kelas 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2, tahun 2023. Mata kuliah Keterampilan Menyimak, dosen pengampu Ibu Reni Oktaviani MPD, direkam pada 9 Desember 2023.